Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Komunikasi Organisasi akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Perilaku Organisasi dan Komunikasi. Untuk materi yang pertama, saya akan membahas tentang esensi komunikasi organisasi. Kesentolo menjelaskan mengenai komunikasi organisasi sebagai poin penting dan dasar upaya yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai tujuan dan dapat mempengaruhi hubungan dari interaksi anggotanya. Kesentolo juga menjelaskan bahwa perlunya pimpinan dan manajemen untuk meningkatkan kemampuan komunikasi organisasi karena akan memberikan dampak yang positif terhadap interpersonal komunikasi serta akan meminimalkan hambatannya. Kemampuan komunikasi organisasi perlu untuk ditingkatkan dengan mengembangkan kemampuan dalam mendengarkan, proses komunikasi, komunikasi informal, membaca dan memahami kode informasi, serta bahasa tubuh dan upaya untuk meminimalkan batasan komunikasi. Penjabaran tersebut seharusnya menjadi dasar bahwa komunikasi organisasi menjadi poin penting yang digunakan sebagai strategi untuk mempersiapkan dalam pelaksanaan proses perubahan organisasi. Komunikasi organisasi yang baik juga akan bisa meminimalkan rumor-rumor ataupun desas-desus yang akan memicu resistensi ataupun penolakan di dalam suatu organisasi. Menurut Davis, bahwa desas-desus yang terjadi di dalam organisasi adalah hal sesuatu yang wajar selama masih dalam batas normal. Selain itu, Hall dan Kesentolo juga menjelaskan bahwa kunci dari proses komunikasi dalam organisasi membutuhkan orang yang memberi dan menerima informasi secara tepat dan di waktu yang tepat. Karena hal itu terkait dengan sikap yang positif dan mengarah pada keterbukaan dan kepercayaan setiap komitmen karyawan ataupun anggota organisasi. Selain itu, komunikasi organisasi didefinisikan sebagai proses dua arah dan tidak ada yang lebih penting dibandingkan yang lain. Pengkajian terhadap komunikasi organisasi memiliki arti penting mengingat bahwa komunikasi organisasi merupakan suatu disiplin studi yang dapat mengambil sejumlah arah yang sah dan bermanfaat. Dalam arti pengkajian akan memberikan manfaat tidak hanya bagi siapa yang ingin memahami perilaku organisasi secara lebih baik, tapi juga memiliki aspek pragmatis bagi orang yang ingin memperbaiki kinerjanya sebagai peserta ataupun anggota organisasi. Studi komunikasi organisasi dapat memberikan landasan yang kuat bagi karir dalam manajemen, pengembangan sumber daya manusia, dan komunikasi perusahaan, serta tugas-tugas yang berorientasi pada manusia dalam sebuah organisasi. Materi yang kedua yaitu tentang anatomi organisasi. Anatomi organisasi sering juga disebut organisasi yang memberikan sebuah dasar dalam berbagai fungsi organisasi. Struktur sebuah organisasi mirip dengan anatomi makhluk hidup. Dapat dipandang sebagai sebuah kerangka kerja, gagasan struktur sebagai sebuah kerangka kerja, dan berfokus pada posisi, perumusan aturan dan prosedur, dan penentuan kewenangan. Dengan demikian, tujuan struktur organisasi adalah mengatur atau paling tidak mengurangi ketidakpastian karyawan. Menurut Ajibulid, mengartikan struktur organisasi sebagai suatu spesifikasi formal peran yang berbeda untuk anggota organisasi atau tugas untuk kelompok untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi benar-benar dilakukan. Sedangkan Ivaševič menyatakan struktur organisasi dianggap anatomi organisasi menyediakan landasan di mana fungsi organisasi. Organisasi dapat digunakan manajer untuk mengendalikan fungsi di dalam perusahaan. Organisasi adalah sebagai suatu kontrol merupakan struktur peran yang disetujui oleh orang-orang di dalam perusahaan sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya secara efisien dan ekonomis. Baiklah, materi selanjutnya adalah budaya organisasi yang akan disampaikan oleh Risma. Baik, saya Risma Rendika Pramustuti akan menjelaskan mengenai budaya organisasi. Yang pertama adalah karakteristik budaya organisasi. Karakteristik budaya organisasi merupakan suatu uraian pola dan model yang terdiri atas kepercayaan dan nilai-nilai yang memberikan arti bagi anggota suatu organisasi serta aturan-aturan bagi anggota organisasi untuk berperilaku di dalam organisasinya. Selanjutnya adalah dari Robbins mengemukakan bahwa terdapat 7 karakteristik budaya organisasi. Yang pertama adalah inovasi dan keberanian. Dalam
mengambil resiko. Jadi bahwa sejauh mana para karyawan itu didorong untuk berinovasi serta mengambil resiko nanti di mana yang akan terjadi pada waktu selanjutnya. Yang kedua adalah perhatian terhadap detail, yaitu sejauh mana para karyawan diharapkan memperlihatkan posisi kecermatan kerja dan analisis perhatian terhadap rincian sesuatu. Yang ketiga adalah berorientasi pada hasil. Di sini yaitu sejauh mana manajemen itu memfokuskan pada hasil, bukan pada teknis dan proses dalam mencapai hasil tersebut. Yang keempat adalah berorientasi kepada manusia, yaitu sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan efek hasil terhadap orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang kelima adalah berorientasi pada sebuah tim, yaitu sejauh mana kegiatan kerja yang diorganisasikan berdasarkan tim, bukan individu. Yang keenam adalah agresif, yaitu sejauh mana orang-orang itu agresif dan kompetitif, bukan malah bersantai-santai dalam bekerja di dalam suatu organisasi tersebut. Yang ketujuh adalah stabil, yaitu sejauh mana keinginan pada sebuah organisasi menekankan yang diterapkannya status quo yang sebagai kontras dari pertumbuhan organisasi tersebut. Yang selanjutnya adalah tipe dan jenis budaya dari organisasi. Yang pertama, menurut Robert E. Quinn, dari budaya organisasi itu ada 4. Yang pertama adalah budaya rasional, yang kedua adalah budaya ideologis, yang ketiga adalah budaya konsensus, dan yang keempat adalah budaya hierarkis. Adapun 4 tipe dari budaya organisasi menurut Satya dan Gleno, yaitu yang pertama adalah apathetic culture, yang kedua adalah caring culture, yang ketiga exciting culture, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu integrative culture. Untuk penjelasannya bisa dilihat di dalam makalah. Yang selanjutnya adalah manfaat dari budaya organisasi. Menurut Robbins, manfaat budaya organisasi yang pertama adalah membatasi peran yang membedakan antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lainnya. Yang kedua adalah menimbulkan rasa memiliki identitas bagi para anggota organisasi. Yang ketiga adalah mementingkan tujuan bersama, bukan malah mementingkan tujuan individu. Dan yang keempat adalah menjaga stabilitas organisasi. Dan yang terakhir adalah menjaga kesatuan dari organisasi tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, materi yang selanjutnya adalah eksistensi organisasi. Eksistensi berasal dari bahasa Inggris yaitu existence, dari bahasa lain exister, yang berarti muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan aktual. Dari kata ex berarti keluar, dan sistir yang berarti muncul atau timbul. Beberapa pengertian secara terminologi yaitu pertama, apa yang ada, kedua, apa yang memiliki aktualitas, dan ketiga adalah segala sesuatu yang di dalam menekankan bahwa sesuatu itu ada. Eksistensi biasanya dijadikan sebagai acuan pembuktian diri dari kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan seseorang dapat berguna dan mendapat nilai yang baik di mata orang lain. Organisasi merupakan sebuah wadah untuk mencapai tujuan yang telah disepakati dan disetujui oleh seluruh anggota suatu organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa eksistensi organisasi merupakan keberadaan rekayasa sosial hasil karya manusia yang bersifat tak kasat mata dan abstrak. Eksistensi organisasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, organisasi ketakutan atau paranoid. Yang kedua, organisasi yang gagal. Yang ketiga, organisasi yang sehat. Materi yang selanjutnya adalah daur hidup organisasi. Daur hidup organisasi merupakan suatu rangka serbaguna bagi pengorganisasian. Kriteria efektivitas yang tepat menurut tahap-tahap perkembangan organisasi dan pengarahan perhatian manajemen terhadap
mengantisipasi berbagai konsekuensi dinamika mendasar organisasi dan lingkungannya. Seperti kebanyakan organisasi sosial, berbagai data empirik membuktikan bahwa organisasi sosial dan sejenis banyak yang timbul tenggelam, muncul lalu hilang lagi, berubah arah melalui tahap-tahap tertentu, kemudian mati dan biasanya mencoba menghidupkannya kembali. Untuk itu, perlu kiranya kita memahami daur hidup organisasi berikut, yaitu yang pertama, pacaran. Langkah awal sebelum sesuatu organisasi sosial lahir dan dibentuk. Langkah yang kedua adalah bayi. Gagasan pembentukan suatu organisasi diterima dan benar-benar disepakati. Lahirlah suatu organisasi baru. Yang ketiga, kanak-kanak. Berhasil melalui masa bayi, suatu organisasi kemudian memasuki tahap kanak-kanak yang mulai belajar mengenal, ingin tahu dan melakukan apa saja. Yang keempat, remaja. Melewati masa kanak-kanak, suatu organisasi segera beranjak menjadi remaja yang mulai menyadari adanya aturan, tata tertib, juga adab, kesopanan, serta tata krama. Pada tahap ini, suatu organisasi mulai menggunakan sebagian besar waktunya untuk memapankan sendiri administrasinya. Yang kelima, dewasa. Jika konflik-konflik intern pada tahap remaja dapat diatasi, suatu organisasi pun mulai memasuki tahap usia dewasa. Yang keenam, matang. Rasa dorongan hasrat yang demikian besar untuk menikmati hasil-hasil kerja di masa lalu. Organisasi pada tahap ini mulai bergerak memasuki masa kematangannya. Pada tahap ini organisasi mencapai puncak kemampuannya, yang tetap berusaha mempertahankan orientasi, hasil dan tingkat prestasi yang telah dicapainya. Selanjutnya, yang ketujuh, aristokrasi. Pada tahap ini suasana organisasi mulai membosankan. Orang-orang yang memegang tampuk kekuasaan organisasi secara tidak sadar mulai dihinggapi rasa khawatir berlebihan tentang berkelanjutan hidup organisasi dan masa depannya. Selanjutnya, yang ke-8, birokrasi awal. Cepat atau lambat organisasi yang aristokratis tadi akan tersentak kaget jika ada yang mulai berani menyampaikan sesuatu yang salah dalam organisasi, sumber-sumber dana utamanya. Selama ini mungkin segera menolak memberikan dukungan lebih lanjut. Yang ke-9, birokrasi. Pada saat ini organisasi sosial tiba pada tahap birokrasi penuh. Yang tertinggal pada organisasi hanyalah setumpuk peraturan yang berbelit-belit dan pekerjaan rutin tulis-menulis gaya kantoran resmi. Tidak ada lagi sesuatu yang berarti yang bisa dilakukan, segala sesuatu mesti tertulis. Suasana kerja benar-benar menjadi tenang dan damai. Mereka akan setuju tentang apa saja namun tidak pernah melakukan apapun. Terima kasih.